Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Saya melihat bahwa badan hukum Suantian mengikuti hidung panjang gajah perang Lingfang dan bergegas menuju gajah perang Lingfang. Tidak baik, melihat badan hukum Suantian yang bergoyang dengan cepat sambil memegangi hidungnya. Gajah perang Lingfang tiba-tiba menjadi cemas. Anda tahu, tidak peduli berapa panjang hidungnya, pada akhirnya hidung itu akan tidak terjangkau. Begitu lawan jatuh telentang, maka, tepat saat gajah perang Lingfang khawatir, badan hukum Suantian melepaskan tembakan voli dari hidung gajah perang Lingfang, dan jatuh di punggung gajah perang Lingfang dalam sebuah tendangan voli. Melihat sekeliling, gajah perang gigi roh meskipun ukurannya sangat besar, tapi hidung dan ekornya yang panjang tidak bisa menyentuh bagian tengah punggungnya. Dan iki yang sangat tinggi dari badan hukum Suantian memungkinkan dia untuk mengetahui dengan tepat di mana dia jatuh pertama kali. Melebarkan kakinya, badan hukum Suantian menstabilkan kudanya. Di antara lengan pedang Suantian di tangannya, serangkaian aura pedang, seperti kelopak teratai yang mekar, menebas bagian belakang kepala gajah perang gigi roh. Merasakan tebasan keras di bagian belakang kepalanya, gajah perang gigi roh akhirnya cemas. Hidung panjang menyapu ke belakang. Di saat yang sama, ekor gajah di belakangnya juga menyapu punggungnya dengan putus asa. Sayangnya posisi badan hukum Suantian terlalu halus. Entah itu belalai gajah atau ekor gajah, ada sedikit perbedaan sebelum bisa menyentuhnya. Langkah kaki yang mantap, badan hukum Suantian melambaikan panah runtuh dengan kecepatan penuh. Satu demi satu, aura pedang runtuh dan menyembur keluar dengan cara bersiul. Hanya dalam beberapa napas, ribuan cara mematahkan pedang Ki benar-benar merobek kulit gajah perang gigi roh. Sejumlah besar darah mengalir dengan panik dari punggung gajah perang gigi roh. Dihadapkan pada ancaman kehidupan, gajah perang Lingfang menjadi gila. Mengontrol sepasang gigi roh senjata berharga, bersiul ke arah badan hukum Suantian di belakang, bergegas dengan kecepatan penuh. Tentu saja Zhu Hengyu tidak bisa menontonnya. Dengan mengintip di tangan kanannya, trisula perak cerah digenggam dengan mengesankan. Di tengah guntur yang dahsyat, dewa petir yang beraneka warna turun dari langit dan menghantam dengan keras ke atas gajah perang gigi roh. Dewa petir langit yang beraneka warna meledak dengan keras di atas gajah perang gigi roh. Ditemani oleh raungan guntur Dewa Dutian, sepasang harta gigi roh langsung kehilangan kendali, dan terbang melewati badan hukum Suantian secara miring. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerti. Jelas dewa petirnya bukanlah pajangan. Di bawah guntur, gajah perang gigi roh tidak menderita banyak kerusakan, tetapi roh lawan mengalami dampak yang parah. Akibatnya, pihak lain langsung kehilangan kendali atas harta karun itu. Meski kehilangan kendali hanya sesaat, itu juga momen paling kritis. Yang membuat Zhu Hengyu bahagia adalah, ini semua adalah dewa petir, meskipun mereka memiliki mantra yang diperoleh. Melawan para biksu yang tumbang di medan perang, hanya 1/10 kekuatannya. Selain itu, yang disebut efek aturan juga menjadi kebal terhadap 90%. Namun, meski efeknya hanya 10%, itu cukup untuk mengganggu kendali lawan atas harta karun itu. Alasan yang sama, jika lawan mengontrol instrumen magis, senjata sihir, atau bahkan mantra. Dutian Senlei masih bisa menggunakan dampak pada jiwa untuk secara paksa menghentikannya. Tidak ada efek kontrol, namun, efek interupsi masih ada. Tidak ada yang benar-benar kebal terhadap pengaruh kekuatan hukum. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa resistensi terhadap kekuatan hukum berbeda. Semakin tinggi ketahanan hukum maka semakin kuat pula ketahanan terhadap hukum tersebut. Diubah menjadi Dutian God Thunder. Semakin tinggi perlawanan hukum, semakin pendek jeda untuk saat itu setelah disambar oleh Dewa Petir Ibu Kota. Jika hambatan hukum cukup tinggi, dan jika kekuatan Dutian Senlei cukup rendah, Anda bahkan dapat mengurangi jeda ini menjadi hampir tidak ada. Tapi jelas, ada dua aspek kontrol hukum yang diderita lawan. Salah satu aspek adalah perlawanan hukum lawan. Di sisi lain, Zhu Hengyu adalah kekuatan Dewa Petir. Begitu kekuatan Dewa Petir cukup besar, bahkan jika dunia bisa dihancurkan, tidak ada kekebalan. Melihat harta gigi roh tak terkalahkannya diganggu oleh lawan, gajah perang Lingfang tiba-tiba menjadi cemas. Di auman langit, gajah perang gigi roh berlari, melompat dan melempar dengan keras. Dia bahkan mendarat telentang, mencoba menghancurkan tubuh Suantian sampai mati. Tapi yang jelas, meskipun tubuh Suantian Dharma tidak memiliki kebijaksanaan, hanya kecerdasan, tetapi dalam pertarungan yang sebenarnya, kecerdasan sebenarnya lebih efektif daripada kebijaksanaan. Kebijaksanaan dicirikan oleh perasaan dan kreativitas. Ciri-ciri kecerdasan adalah kurangnya emosi dan kreativitas. Tiba-tiba, tampaknya memiliki perasaan dan kreativitas adalah keuntungan. Tapi dari perspektif lain, apakah ini merugikan?
Karena perasaan, mudah tertipu dan bingung. Karena kreativitas, selalu mudah untuk berpikir terlalu banyak dan terlalu rumit. Ketika Anda memiliki banyak pilihan pada saat bersamaan, tidak ada pilihan. Dan kecerdasan, tidak ada emosi, tidak ada kreativitas, dia hanya berdasarkan skill dan mantra tempur yang ada, sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Pilih cara yang paling masuk akal dan cocok untuk bertarung. Biarkan gajah perang gigi roh melemparkan. Badan hukum Suantian selalu berkedip dan bergerak menjaganya dalam posisi yang bagus. Waktu berlalu, di bawah serangan gila dari badan hukum Suantian. Gajah perang gigi roh dipotong seluruh oleh badan hukum Suantian, dan darah mengalir. Pada kulit keras, terdapat ribuan bekas luka yang saling silang. Tapi saya harus mengatakan, gajah perang gigi roh ini benar-benar terlalu kuat. Badan hukum Suantian menebas ribuan pedang, hampir menghabiskan kekuatan lebih dari 3000 dawa surgawi, dan masih gagal membunuh gajah perang gigi roh. Jangan melihat gajah perang gigi roh itu terlihat sangat malu, bahkan bisa digambarkan sebagai tragis. Namun nyatanya, ini hanyalah luka daging dan kulit. Ingin membunuhnya, serangan seperti itu tidaklah cukup. Kecuali, lawan membiarkan Zhu Hengyu dipenggal selama 3 hari 3 malam. Antara Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir. Dari jauh, ke arah istana bawah tanah yang runtuh, suara raungan marah terdengar. Melihatnya, seekor gajah betina sedang menggerakkan keempat kukunya dan bergegas ke sisi ini dengan suara yang keras. Merasakan fluktuasi energi yang mengamuk di tubuh lawan, Zhu Hengyu mendengus dingin. Setelah menyelidiki dengan tangan kanannya, dia langsung menarik kembali badan hukum Suantian, lalu berbalik dan pergi. Sosok yang menyaksikan Zhu Hengyu pergi dengan cepat. Gajah perang gigi roh bekas luka tidak berniat untuk terus mengejar. Jelas pertempuran barusan telah benar-benar mengalahkannya dan menakutkan. Belum lagi, bagaimana kedua gajah perang tersebut saling berkomunikasi. Di sisi ini, Zhu Hengyu terbang jauh, dan segera menghilang. Awalnya, menurut Zhu Hengyu, setelah membudidayakan 500 pedang yang roboh, badan hukum langit yang mendalamnya harusnya tak terkalahkan. Namun hari ini, Zhu Hengyu akhirnya sadar. 500 pegangan sebenarnya bukan apa-apa. Paling tidak, dia tidak ada hubungannya dengan gajah perang gigi roh. Apalagi setelah itu, gajah perang gigi roh yang lari dari istana Beng Huaidi. Paksaan yang menakutkan dari tubuh itu lebih kuat daripada gajah perang gigi roh yang menjaga di pintu. Dengan keduanya bersama, Zhu Hengyu tidak bisa menang. Sementara Zhu Hengyu diam-diam tertekan. Di tengah serangkaian raungan, seekor buaya dewa terbang naik ke langit dari hutan tidak jauh dan melompat ke arah Zhu Hengyu. Melihat buaya dewa terbang, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan, dan begitu dia mengangkat tangan kanannya, guntur instan dari dewa langit menggelegar. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu memanggil badan hukum Suantian dalam sekejap. Swiss, swipe, suara siulan, segera setelah badan hukum Suantian muncul, itu berkedip dan muncul di samping Flying God Alligator. Di mana pedang Suantian di tangannya diayunkan, gelombang energi pedang yang ganas bersilangan ke arah buaya dewa terbang. Zhu Hengyu siap berjuang keras. Tapi tidak pernah terpikir, di bawah serangan gila dari badan hukum Suantian. Buaya dewa terbang hanya bertahan kurang dari 100 napas sebelum dipenggal oleh badan hukum Suantian. Dengan itu buaya dewa terbang dipenggal. Saya melihat puluhan benda hitam jatuh dari udara. Melihat pemandangan ini, mata Zhu Hengyu berbinar dan langsung memotret puluhan benda hitam ke dalam gelang Ice Emperor. Saat berikutnya, Zhu Hengyu melepaskan pikiran spiritualnya dan melihat ke gelang Kaisar Es. Seperti yang Anda lihat, buaya dewa terbang tidak menjatuhkan apapun kecuali pedang runtuh dan baju besi runtuh. Totalnya adalah 32 pedang patah dan 27 set baju perang yang rusak. Dia tersenyum kagum, mood Zhu Hengyu langsung membaik. Untuk pertama kalinya, pedang disintegrasi dan armor pertempuran disintegrasi yang baru saja diperoleh dikirim ke Suantian dan disempurnakan menjadi inti bintang. Pada saat yang sama, otak Zhu Hengyu mulai bekerja dengan cepat. Jelas, dengan keterampilan Zhu Hengyu saat ini, masih ada celah besar untuk menantang para penjaga dari 36 istana bawah tanah. Namun, mereka yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana bawah tanah Beng Huai hanya dapat memburu para pejuang Beng Huai yang berkeliaran di alam liar, tetapi mereka jauh dari lawan Zhu Hengyu. Faktanya, pikirkan baik-baik dan Anda akan mengerti. Jika orang tidak memiliki kemampuan, apakah mereka akan dikirim untuk menempati seluruh istana bawah tanah yang runtuh? Zhu Hengyu menantang para penjaga dari istana bawah tanah yang runtuh, dan dia menantang banyak level. Untuk Zhu Hengyu, lebih tepat untuk menargetkan orang-orang yang tersesat itu. Adapun para penjaga yang bertanggung jawab untuk menjaga istana bawah tanah yang runtuh, mereka masih menjauh untuk sementara waktu. Sambil berpikir, Zhu Hengyu membumbung tinggi. Setiap kali bertemu dengan prajurit runtuh yang berkeliaran itu, mereka akan terbunuh oleh kilatan petir. Oh, setelah mengembara beberapa saat, akhirnya, dalam lolongan serigala yang keras, iblis serigala berdarah meraung ke arah Zhu Hengyu. Melihat iblis serigala merah, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menyempitkan matanya. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu tidak bertarung dengannya.
Tapi untuk pertama kalinya, berbalik dan lari. Alasannya adalah karena Zhu Hengyu memiliki pemahaman tertentu tentang bahasa klan serigala. Baru saja, lolongan panjang serigala darah memanggil temannya. Jelas, rekannya harus berada di dekatnya tidak jauh. Betulkah? Butuh waktu kurang dari 30 napas. Ada 2 teriakan serigala melolong di sekitar. Sen tersenyum dingin, dan Zhu Hengyu berhenti, tidak berencana untuk terus berlari. Karena harus dikutip, itu sudah menarik. Kemudian, Anda bisa memulai pembunuhan besar-besaran. Tepat di antara pikiran Zhu Hengyu, 2 sosok berwarna darah terbang dari kejauhan. Menghadapi ini, Zhu Hengyu memanggil badan hukum Suantian dengan lambaian tangan kanannya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang sisanya. Di depan badan hukum Suantian, 3 serigala darah tidak punya modal untuk dilawan. Bahkan jika Anda ingin lari, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, meskipun kecepatan badan hukum Suantian tidak cepat, Dewa Petir Dutian Zhu Hengyu bekerja sama. Begitu Anda melihat seseorang mencoba melarikan diri, mereka segera menabrak Dewa Guntur, dan langsung mengejutkan lawan. Belum lagi kabur, bisa tetap terbang, dan tidak jatuh ke udara, sudah bisa banggakan. Akhirnya, setelah bertarung selama 1/4 jam, ketiga serigala darah itu dipenggal secara berturut-turut oleh badan hukum Suantian. Setelah 3 serigala darah dipenggal, Zhu Hengyu menuai 132 pedang runtuh. Dan 242 set armor rusak. Sejauh ini, jatuhnya pedang badan hukum Suantian telah ditumpuk menjadi lebih dari 660 pegangan. The Broken Armor bahkan lebih ditumpuk menjadi 730 set. Sekarang, Zhu Hengyu telah mengerti. Betapapun besar panennya, itu hanya akan bertahan sebentar. Dibandingkan dengan kekuatan super yang bertahan hingga saat ini sejak zaman kuno, dia masih sangat lemah. Bahkan jika seseorang hanya memperoleh 1 pedang runtuh dalam setahun, itu sudah cukup untuk mendapatkan pedang kehancuran setelah ratusan juta tahun. Oleh karena itu, Zhu Hengyu masih memiliki jalan yang sangat panjang. Yang membuat Zhu Hengyu tenang adalah, dia bukan satu-satunya orang bijak di dunia ini. Di antara semua ras, ada nenek moyang yang hebat. Misalnya, naga leluhur klan naga, burung phoenix leluhur klan phoenix, unicorn leluhur klan iblis. Mereka semua dapat disesuaikan untuk mewarisi beberapa teknik untuk anak dan cucu mereka, untuk ras mereka sendiri. Setelah miliaran triliunan tahun pertempuran yang sebenarnya, keterampilan dan keterampilan unik-unik itu sama sekali tidak lebih lemah dari keterampilan tempur dan sihir yang dibuat oleh Zhu Hengyu. Misalnya, kendo berkaki 1000 dari kelabang berkaki 1000. Misalnya, harta gajah perang gigi roh. 2 metode besar itu sendiri tidak kalah dengan formasi pedang surgawi yang diciptakan oleh Zhu Hengyu dan kebangkitan Tuan. Setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu menyadari. Sebelumnya, dia masih terlalu sombong dan terlalu ceroboh. Saya pikir saya bisa mengejar kekuatan super itu dengan berlatih selama beberapa tahun. Jelas, ini ilusi. Hidup seperti ini, ilusi selalu banyak. Misalnya, saya lebih pintar dari semua orang. Misalnya, saya lebih unik dari orang lain. Setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu memutuskan secara rahasia. Setelah kembali kali ini, dia harus meluangkan banyak waktu untuk membaca. Tidak ada lagi. Setidaknya, pertama-tama hancurkan 10 level pertama dari medan perang dan dapatkan pemahaman yang menyeluruh. Kalau tidak, akan sedikit bodoh jika jatuh seperti lalat tanpa kepala. Namun, semuanya harus diserahkan pada akhir dari medan perang yang runtuh ini. Sejauh putaran runtuhnya medan perang ini diperhatikan, perburuan harus terus berlanjut. Jika tidak, semua waktu akan terbuang percuma. Di lain waktu, Zhu Hengyu terbang jauh, terus-menerus berpatroli di medan perang yang runtuh sebelum waktunya. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu berulang kali dicegat oleh para biksu dari berbagai ras. Di antara mereka, sekitar sepertiga biksu, Zhu Hengyu tidak bisa mengalahkan mereka. Hanya mengandalkan keunggulan kecepatan untuk melarikan diri tepat waktu. Dan 2/3 biksu yang tersisa bukanlah lawan Zhu Hengyu. Bagi para biksu ini, Zhu Hengyu tidak sopan. Orang-orang yang tangannya berlumuran darah klan iblis, bahkan jika mereka membunuh lebih banyak, Zhu Hengyu tidak akan berhati lembut. Saat babak medan perang yang runtuh ini benar-benar berakhir, Zhu Hengyu menangkap total lebih dari 1.700 pedang runtuh. Dan lebih dari 1.300 set armor rusak. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki inti bintang yang begitu banyak untuk menyempurnakan armor tempur dan armor tempur ini. Oleh karena itu, saya hanya dapat memikirkan solusi setelah saya kembali. Cahaya putih menyala, dan Zhu Hengyu kembali ke kota Tiandu. Ronde runtuhnya medan perang ini akhirnya berakhir. Setelah meninggalkan medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu menemukan Dutian untuk pertama kalinya. Di bawah perintah Zhu Hengyu, semua buku yang berhubungan dengan 10 medan perang pertama yang runtuh di perpustakaan Dutianjiang kota Tiandu telah dipindahkan kembali. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus memahami secara detail. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu juga mulai memurnikan sejumlah besar kristal yang kacau dan memadatkan sejumlah besar inti bintang. Untuk melatih lebih banyak pedang yang patah, dan armor perang yang rusak.
Meskipun Zhu Hengyu juga banyak membaca dan membaca, penelitiannya sangat ekstensif. Selama itu adalah buku tentang runtuhnya medan perang, dia akan membacanya. Sekarang ini sangat berbeda. Karena sekarang berada di medan perang runtuh tingkat kedua, hanya membaca buku tentang dua medan perang runtuh pertama. Pertama-tama klarifikasi medan perang runtuh tingkat kedua, pahami sepenuhnya, dan kemudian bicarakan tentang. Setelah pemahaman rinci Zhu Hengyu, tingkat pertama dan kedua dari medan perang runtuh, dan akhirnya benar-benar diketahui. 10 medan perang runtuh pertama sebenarnya adalah proyeksi dari medan perang yang sama. Hanya tingkat ke-10 yang runtuh di medan perang yang nyata. Di antara mereka, level pertama meruntuhkan medan perang, hanya 10% dari kekuatannya. Medan perang runtuh tingkat kedua memiliki kekuatan 20%. Jika runtuhnya medan perang diubah menjadi digital. Kemudian, prajurit yang runtuh di medan perang tingkat pertama yang runtuh memiliki vitalitas 1000 orang yang runtuh. Prajurit yang runtuh di medan perang runtuh tingkat kedua memiliki vitalitas 2000 pingsan. Dan seterusnya, medan perang runtuh tingkat ke-10 adalah medan perang yang benar-benar runtuh. Bahkan pejuang kehancuran biasa masih memiliki vitalitas 10.000 orang yang runtuh. Adapun jenderal yang runtuh dari medan perang runtuh tingkat ke-10, mereka memiliki vitalitas hingga 100.000 orang yang runtuh. Berbicara tentang ini, saya harus mengatakan bahwa tes Zhu Hengyu sebelumnya mengalami kesalahan. Zhu Hengyu menggunakan kekuatan destruktif untuk menghitung bahwa prajurit pingsan tingkat kedua memiliki vitalitas 3.000 pingsan. Tapi ini jelas salah. Zhu Hengyu mengabaikan pejuang runtuh tingkat kedua, yang memiliki pertahanan yang lebih kuat dan pertahanan runtuh daripada pejuang runtuh tingkat pertama. Kekuatan pertahanan bukanlah apa-apa, kuncinya adalah ketahanan runtuh, yang diabaikan Zhu Hengyu. Untuk pejuang yang runtuh di medan perang runtuh tingkat kedua, vitalitasnya harus 2000 runtuh. Dibutuhkan 3 kali keluaran untuk mengalahkannya. Itu karena pertahanannya yang lebih kuat dan ketahanan yang lebih kuat untuk runtuh. Kekuatan keruntuhan sebenarnya adalah kekuatan hukum. Untuk pejuang yang runtuh dengan kekuatan runtuh di tubuh mereka, mereka sendiri tahan terhadap kehancuran. Kekuatan pemecah yang menembus ke dalam tubuh mereka akan diimbangi dengan kekuatan pemecah yang mereka miliki. Oleh karena itu, meskipun vitalitas memiliki 2000 keruntuhan, dibutuhkan 3000 keruntuhan untuk mengalahkannya. Output 1000 keruntuhan ekstra sebenarnya diimbangi oleh resistansi keruntuhan. 3 bulan kemudian, Zhu Hengyu benar-benar memahami 10 level pertama dari medan perang yang runtuh. Dalam 3 bulan terakhir, setiap bulan, Zhu Hengyu pergi ke medan perang untuk runtuh. Namun, selama 3 bulan ini, Zhu Hengyu tidak memprovokasi kemampuan kuat dari berbagai ras yang ditempatkan di istana bawah tanah. Untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Setiap kali dia memasuki medan perang runtuh tingkat kedua, Zhu Hengyu akan mengaktifkan demonisasi dan memadatkan tubuh iblis. Setiap kali seseorang mencoba mengejarnya, mereka membunuhnya. Itu menjadi target berburu Zhu Hengyu. Kecuali beberapa kemampuan hebat, Zhu Hengyu tidak bisa menahannya. Kebanyakan skirmisher bukanlah lawan Zhu Hengyu. 3 bulan kemudian, Zhu Hengyu telah memburu lebih dari 3000 set Sword of Destruction dan Battle Armor of Destruction. Sangat disayangkan bahwa Zhu Hengyu tidak memiliki begitu banyak kristal yang kacau untuk memadatkan nukleus. 10.000 kristal kacau dapat memadatkan inti bintang. 3.000 pedang yang patah membutuhkan 30 juta kristal yang kacau balau. Meskipun untuk saat ini, dalam medan perang keruntuhan level pertama, jutaan kristal kacau dapat dipanen setiap putaran. Tetapi untuk saat ini sudah menjadi batasnya. Keuntungan di medan perang runtuh tingkat pertama pada dasarnya terjebak di sini. Lagi pula, 36 istana bawah tanah di tingkat pertama runtuh di medan perang, hanya satu yang dibuka pada satu waktu. Di istana bawah tanah, hanya ada 1 juta tentara yang roboh. Bahkan jika prajurit yang runtuh yang berkeliaran di alam liar ditambahkan, jumlahnya tidak lebih dari 2 juta. Tapi jelas, medan perang runtuh tingkat pertama begitu besar, hanya mengandalkan 3 putri Liu Mei, Nir, dan Zhang Chunhua tidak mungkin untuk memburu tentara yang runtuh yang berkeliaran di alam liar. Tidak cukup waktu. Oleh karena itu, setiap bulan, setiap ronde runtuh di medan perang. Manfaat Zhu Hengyu dari medan perang runtuh tingkat pertama pada dasarnya sudah diperbaiki. Itu hanya sekitar 7 atau 800 ribu. Jika Anda ingin meningkatkan penghasilan Anda harus mengalihkan pandangan Anda ke medan perang runtuh tingkat kedua. Ikuti aturan medan perang yang runtuh. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa menantang garnisun istana bawah tanah yang runtuh. Selama Anda mengalahkan lawan, Anda dapat mengontrol istana bawah tanah yang runtuh. Selain itu, di atas medan perang keruntuhan adalah medan perang di mana hukum runtuh. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak boleh terlibat dalam membalikkan alam 5 elemen. Bahkan jika permusuhan diselesaikan, itu harus diselesaikan di medan perang kehancuran. Siapapun yang berani membawa kebencian kembali ke alam 5 elemen akan diberi sanksi oleh 5 leluhur. Adapun siapa leluhur kelima itu?
Yang disebut 5 leluhur adalah surga ibu dewa, leluhur naga, leluhur burung phoenix, dan leluhur unicorn. Kelima orang ini membalikkan alam 5 elemen dan menembakkan kutukan. Siapapun yang berani membawa kebencian kembali ke alam 5 elemen akan dikutuk oleh mereka. Dengan upaya bersama dari 5 leluhur, tidak ada seorang pun di dunia ini yang harus dilawan. Bahkan leluhur kelima sendiri tidak bisa menahan kutukan seperti itu. Pembentukan aturan ini, tiba-tiba, seolah-olah untuk melindungi kepentingan orang miskin. Namun nyatanya, tidak demikian. Bagaimana jika Anda menantang dan menang? Bagaimana jika Anda sementara memiliki kendali atas istana bawah tanah? Kekuatan yang paling diperlukan adalah Sang Master. Murid magang yang telah mengalahkan kekuatan besar, lalu murid luar melangkah maju. Jika Anda mengalahkan murid luar, murid dalam akan berdiri. Jika Anda mengalahkan murid dalam, murid yang memasuki ruangan akan berdiri. Secara keseluruhan, jika tidak ada latar belakang yang besar di belakang Anda, dukungan yang besar. Bahkan jika Anda kadang-kadang bisa menguasai istana bawah tanah tertentu, itu tidak akan bertahan lama. Secara umum, kebanyakan biksu akan menjadi seperti kaki seribu. Setelah membayar banyak keuntungan, dia terikat pada kekuatan utama. Dengan cara ini, dia bisa menempati ruang bawah tanah dan mendapatkan penghasilan yang stabil. Lebih spesifiknya, sebenarnya istana bawah tanah ini dikontrak. Untuk mengetahui, bagaimanapun, ini hanya istana bawah tanah di bawah level 10. Manfaatnya di sini sangat buruk. Kekuatan besar itu sama sekali tidak peduli tentang itu. Ras dan kekuatan utama terutama menempatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan di medan perang kehancuran yang lebih maju. Produksi di sana bahkan lebih didambakan. Tentu saja, balapan dan pasukan utama belum melakukan segalanya dengan benar. Dalam 10 medan perang pertama yang runtuh, di antara 36 istana bawah tanah, pasukan utama menguasai 30 di antaranya. Itu juga termasuk istana bawah tanah. Adapun 6 istana bawah tanah yang tersisa, pasukan utama tidak ikut campur. Siapapun yang ingin menempati 6 istana bawah tanah ini bergantung sepenuhnya pada kepalan tangan siapa yang besar dan yang keterampilannya kuat. Menghadapi aturan seperti itu, Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus memikirkannya. Bagaimanapun, pendapatan dari keruntuhan level pertama dari medan perang masih terlalu kecil. Xuantian ingin berkembang dan membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Hanya mengandalkan keruntuhan tingkat pertama dari medan perang hanyalah setetes air dalam ember. Sambil merenung, Zhu Hengyu memanggil Dutian. Setelah meninggalkan 3.000 pedang patah, dan 3.000 set baju besi rusak, Sword of Destruction dan Battle Armor of Destruction yang berlebih semuanya terjual. Kristal kacau yang dijual semuanya disempurnakan menjadi Xuantian. Akhirnya, 3 bulan kemudian, di atas tirai langit di dalam Xuantian, 3.000 bintang bersinar terang. Di dalam 3.000 inti bintang, pedang kehancuran dibudidayakan. Pada waktu bersamaan, di Chaos Vortex di bawah bumi, 3.000 set Broken Armor juga disempurnakan. Sejauh ini, kristal kacau di tangan Zhu Hengyu, pedang runtuh, dan baju besi perang runtuh semuanya habis. Aset kelas atas Zhu Hengyu semuanya telah dibersihkan. Namun, bagi Zhu Hengyu, keuntungannya lebih besar daripada usahanya. Dengan 3.000 pedang patah dan baju besi perang yang rusak, mereka disempurnakan menjadi Xuantian. Saat berikutnya, di dalam Xuantian, 3.000 bintang tenda langit dan 3.000 bintang tenda bumi terkondensasi bersama. Buka dunia kecil, 3.000 bintang dipadatkan menjadi dunia kecil. 3.000 dunia kecil disebut 1.000 dunia menengah. 3.000 dunia tengah 1.000 disebut dunia 1.000 besar. 3.000 dunia besar disatukan untuk membentuk dunia yang disebut 3.000 dunia besar. Karena itu telah memadatkan dunia kecil. Kemudian, di dunia ini, seorang pejuang bintang secara alami dapat lahir. Yang disebut rasi bintang memiliki arti rasi bintang. Itu adalah sejumlah bintang yang tersusun dalam arah tertentu. Dan bintang-bintang yang lahir di zaman Xuantian adalah susunan bintang yang terdiri dari 3.000 bintang langit dan 3.000 bintang bumi. Satu sisi dunia secara alami mendominasi sisi lain dunia. Sebagai dunia surga dan bumi, dunia Fang Xiaoqian pertama yang lahir di Xuantian secara alami didominasi oleh dunia. Sebagai penguasa dunia 1.000 kecil ini, Panglima Perang Bintang ini mengontrol kekuatan dunia ini. Termasuk 3.000 pedang patah. Ini juga mencakup 3.000 set Broken Armor. Dengan bersemangat melihat Panglima Perang Bintang yang terkondensasi di Xuantian. Kekuatan Panglima Perang Bintang ini hampir sama dengan kelabang berkaki 1.000. Dibandingkan dengan gajah perang Lingfang itu, dia jauh lebih kuat. Dengan ayunan biasa, dia memiliki kekuatan penghancur 3.000 orang yang ambruk. Jika orang lain ingin mengalahkan Panglima Perang Bintang, mereka harus menghancurkan armor pertempuran terorupsi 3.000 lapis. Meskipun untuk saat ini, kekuatan Panglima Perang Bintang ini tidak terlalu tinggi. Namun, hanya untuk 10 medan perang pertama yang runtuh itu sudah cukup. Berdasarkan apa yang telah dilihat dan didengar Zhu Hengyu selama 3 bulan terakhir. Setidaknya, di medan perang tingkat kedua yang runtuh, dia belum menemukan keberadaan yang lebih tinggi dari Jenderal Konstelasi.
Perlu disebutkan bahwa, jangan berpikir bahwa kekuatan penghancur dari pedang perang bintang 3000 runtuh pasti hanya 3000 keruntuhan. Ini seperti pedang tajam, kekuatannya tidak terbatas pada ketajamannya sendiri adalah alasan. Pedang perang yang sama, ditempatkan di tangan seorang anak berusia 3 tahun, hanya dapat mengerahkan kekuatan yang terbatas. Tapi di tangan pendekar pedang yang tak tertandingi, kekuatan yang meledak adalah cerita lain. Seorang tukang reparasi pedang, tanpa pedang yang bagus, toh tidak bisa menampilkan kekuatannya. Padahal, seorang ahli kendo sejati, memetik daun dan bunga bisa melukai orang. Namun, itu tidak lebih dari penindasan. Hanya membayangkan, dua pendekar pedang dengan alam dan kekuatan yang sama. Salah satunya memegang pedang tak tertandingi yang bisa menembus dunia. Orang lain hanya memegang sehelai rumput di tangannya. Bolehkah saya bertanya, dapatkah pertempuran seperti itu dilakukan? Kendo Badan Hukum Suantian saat ini adalah kendo ledakan yang dilatih Zhu Hengyu ketika dia masih Cusingyun. Terutama kata yang cepat. Puasa di sini bukan hanya kecepatan pedang. Yang paling penting adalah frekuensi pedang cepat. Dalam satu tarikan napas, Anda bisa menembus 3 pedang. Di bawah aksi hukum percepatan waktu, adalah mungkin untuk menusuk 18 pedang dalam satu tarikan nafas. Dengan kata lain, Kendo Badan Hukum Suantian didasarkan pada pedang Suantian, meningkatkan kekuatan penghancurnya sebanyak 18 kali. Di antara 18 pedang, setiap pedang mengandung kekuatan 3000 runtuh. Ini adalah peningkatan kendo menjadi pedang itu sendiri. Tentunya selain kecepatan Hayate Kendo, ada metode lain seperti kekuatan dan semburan, yang juga dapat meningkatkan kekuatan pedang. Namun untuk saat ini, kendo yang dikejar Zhu Hengyu adalah kendo angin kencang berdasarkan kecepatan dan frekuensinya. Badan Hukum Suantian seperti ini. Hal yang sama berlaku untuk Star Warlord. Faktanya, Zhu Hengyu, Suantian Dharma Body, dan Star Warlord semuanya berbagi keterampilan pelatihan pedang Zhu Hengyu. Melihat Panglima Perang Bintang dengan helm hitam dan baju besi hitam dan memegang pedang hitam, dalam sekejap, Zhu Hengyu memikirkan banyak hal. Zhu Hengyu telah menyadari bahwa cara baru menghasilkan uang harus dibuat. Pendapatan dari runtuhnya medan perang tingkat pertama hanyalah setetes dalam ember. Jika Anda ingin membuka cara baru untuk menghasilkan uang, cara terbaik adalah pergi ke medan perang runtuh tingkat kedua dan mengendalikan istana bawah tanah. Dalam medan perang runtuh tingkat kedua, pendapatan setiap istana bawah tanah 2 kali lipat dari medan perang runtuh tingkat pertama. Namun, Komandan Zhu Hengyu tidak memiliki kemampuan untuk menantang dan mendominasi master yang menghancurkan istana bawah tanah. Dewa Zhu Hengyu tidak bisa melakukannya, begitu pula tubuh Suantian Dharma. Dewa Zhu Hengyu tidak cukup kuat. Badan Hukum Suantian karena faktor keamanan. Setelah tubuh Suantian Dharma ditangkap dan ditahan. Bahkan jika dia dibawa pergi oleh kekuatan kuno itu. Kemudian Zhu Hengyu bahkan mungkin tidak dapat menemukan nada bahkan jika dia menangis. Dan penampilan Panglima Perang Bintang ini menyelesaikan semua masalah. Panglima Perang Bintang adalah kombinasi dari kekuatan bintang dan kekuatan dunia. Bahkan jika dia dipenggal, kerugiannya sangat kecil. Bagaimanapun, Panglima Perang Bintang adalah kekuatan dunia yang dipadatkan oleh kekuatan bintang. Asalnya adalah 3000 bintang di dunia, bukan Panglima Perang Bintang itu sendiri. Kecuali 3000 bintang dihancurkan. Jika tidak, Star Wars akan abadi. Untuk membuatnya lebih jelas, Panglima Perang Bintang seperti mata air yang mengalir dari mata air. Tidak ada gunanya mematikan mata air. Yang disebut air lebih banyak mengalir, air itu sendiri tidak akan mati. Hanya dengan mengeringkan air tanah dan mengeringkan mata air kita dapat memperoleh gaji dari bawah dan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tentu saja, setelah Star Wars terbunuh, mereka tidak dapat segera dikondensasi. Meskipun kekuatan bintang tidak terbatas. Tetapi untuk memadatkan seorang Panglima Perang Bintang, dibutuhkan 9 jam, hampir sehari, untuk memadatkan lagi. Selain itu, Panglima Perang Bintang, bagaimanapun, tidak terkondensasi dari udara tipis. Dalam proses memadatkan konstelasi, 3000 bintang di dunia 1000 kecil akan mengekstraksi sejumlah energi dari pusaran yang kacau. Karena kekuatan Panglima Perang Konstelasi terus meningkat, energi yang dikonsumsi oleh rekonsiliasi perang konstelasi akan semakin tinggi. Tapi secara keseluruhan, kerugian semacam ini sudah sangat rendah. Untuk sekarang, setelah Perang Bintang akan dipenggal. Kemudian, untuk memadatkan kembali Panglima Perang Bintang itu akan menghabiskan 3000 kristal kacau. Meskipun kerugian ini tidak bisa diabaikan, itu pasti setetes dalam ember. Dan yang paling penting, jika Panglima Perang Bintang ini benar-benar dapat mendominasi, dan bahkan mengendalikan istana bawah tanah yang runtuh. Kemudian prajurit bintang ini akan membawa Zhu Hengyu 2 hingga 3 juta kekayaan setiap ronde. Sebaliknya, dipenggal sekali dan kehilangan 3000 kristal kekacauan. Tetapi setiap bulan, mereka bisa mendapatkan 2 hingga 3 juta kristal yang kacau balau. Kesenjangan antara kerugian dan keuntungan ini terlalu besar. Sebaliknya, kerugian ini dapat diabaikan dan tidak berlebihan. Dentang, di lembah tersembunyi di medan perang Aoki. Tubuh Suantian Dharma dengan helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam.
Seorang prajurit bintang dengan helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam. Pertarungan gila bersama. Dari luar, mereka ternyata sama persis. Bahkan nafas yang memancar dari tubuh dan fluktuasi jiwa persis sama. Ini seperti dua figur tanah liat yang dituangkan dalam cetakan yang sama. Jika tidak ada saluran jiwa, itu bisa dikonfirmasi. Bahkan Zhu Hengyu sendiri tidak tahu siapa adalah siapa. Apakah ini Panglima Perang Bintang, atau jam hitam? Apakah itu baju besi di tubuh atau pedang hitam di tangan? Faktanya, mereka berdua adalah pedang kehancuran dan baju besi perang kehancuran. Adapun tubuh dari dua tubuh pertempuran, semuanya disalin dari tubuh pertempuran yang sempurna. Hanya dari luar, dua dharmakaya, kecuali wajah mereka terlalu tampan dan tampan, mereka persis sama dengan pendekar Beng Huai di medan perang Beng Huai dan di dalam istana Beng Huai di. Perlu disebutkan bahwa, tubuh tempur sempurna Zhu Hengyu, penampilannya seperti Chu Xingyun. Derajat ketampanannya dibesar-besarkan secara ekstrim. Tubuh tempur yang sempurna memperbaiki semua cacat, membuat seluruh sosok dan wajah terlihat begitu tampan dan tampan. Sedangkan untuk Zhu Hengyu saat ini, dia menggunakan tubuh Duoshe. Meskipun dia juga cukup tampan, tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun, masih ada celah yang sangat besar. Katakan saja, meskipun Zhu Hengyu terlihat tampan, dia lebih merupakan maskulinitas pria. Perkasa dan mendominasi, tidak marah. Dan ketampanan Chu Xingyun tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat helm hitam dan baju besi hitam yang sama, tubuh tinggi yang memegang pedang hitam. Belum lagi yang lain, bahkan Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi lagi dan lagi. Dia tidak pernah tahu bahwa dia begitu tampan. Keduanya tidak hanya terlihat sama persis. Yang paling penting adalah, bahkan kendo yang digunakan keduanya sama persis. Jiwa mereka juga berbagi jiwa Zhu Hengyu melalui saluran jiwa. Karena itu, tidak peduli dari sudut pandang mana tidak ada perbedaan. Bahkan kekuatan keduanya sama persis. Ding-ding bermain bodoh selama lebih dari 3 jam, tetapi itu masih hasil yang tak tertandingi. Tentu saja, meskipun untuk saat ini, kekuatan Panglima Perang Bintang sama dengan Badan Hukum Suantian. Bagaimanapun, di dalam Suantian, hanya ada dunia ini untuk saat ini. Oleh karena itu, kekuatan dunia ini adalah kekuatan Suantian. Tapi seiring berjalannya waktu, mengikuti 1000 dunia kecil, muncul di Suantian. Setelah Badan Hukum Suantian memiliki beberapa ribu dunia kecil, kekuatannya akan berlipat ganda. Pada saat itu, kekuatan Panglima Perang Bintang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Badan Hukum Langit yang mendalam. Untuk setiap sisi dunia 1000 kecil, satu prajurit bintang lagi dapat diproduksi. Untuk setiap Panglima Perang Bintang tambahan, kekuatan Badan Hukum Suantian akan berlipat ganda. Tentu saja, penggandaan di sini didasarkan pada Star Wars. Nyaring. Di antara kekaguman Zhu Hengyu, Panglima Perang Bintang, setelah meledakkan pedang dengan Badan Hukum Suantian dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, mereka mundur. Jelas, kekuatan surga telah habis. Baik itu Panglima Perang Bintang, atau Badan Hukum Suantian. Yang mereka konsumsi bukanlah energi dari 5 elemen, tetapi kekuatan surga. Setelah kekuatan surga habis, meski mereka masih bisa bergerak bebas, kekuatan serangan itu turun berkali-kali secara instan. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu tahu. Selanjutnya, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan surga. Jika tidak, baik Panglima Perang Bintang maupun Badan Hukum Suantian tidak akan dapat mengerahkan kekuatan mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu juga tahu bahwa hal seperti itu tidak bisa datang dengan terburu-buru. Saya telah memikirkan tentang semua yang harus saya pikirkan. Semua yang harus dilakukan sudah selesai. Selanjutnya, kita hanya bisa menunggu kabar baiknya. Saat berikutnya, Zhu Hengyu menutup matanya, dan pikiran ilahi memasuki Suantian. Panglima Perang Bintang ini baru saja mengembun. Zhu Hengyu masih perlu meluangkan waktu untuk menjelajahi misteri bintang. Dunia pada jam kuno hitam adalah dunia murni yang asli. Justru karena itu adalah kemurnian asli. Jadi tidak ada yang berlebihan di sini. Kecuali cangkang jam hitam kuno dan pusaran kacau di jam hitam kuno. Segala sesuatu tentang Suantian membutuhkan Zhu Hengyu untuk berkontribusi dan membangun. Ini adalah dunia yang paling primitif, paling sederhana, dan paling murni, yang paling cocok untuk memahami jalan surga. Sekarang, 3000 bintang telah memadatkan konstelasi. Dengan cara ini, Zhu Hengyu harus memahami sepenuhnya. Hanya dengan menjelaskan dan memahami dunia kecil ini secara menyeluruh, fondasinya dapat distabilkan. Ke dunia Suantian. Di atas kubah langit barat daya dunia Suantian, ada banyak bintang. Ada 3000 bintang di bagian berbintang ini. Di antara cahaya tak tentu, kekuatan bintang 3000 bintang mengembun dan satu titik. Dan disinilah tepatnya Star Wars akan lahir. Panglima Perang Bintang sebenarnya adalah kekuatan dari 3000 bintang yang terkondensasi. Panglima Perang Bintang bisa disebut Panglima Perang Bintang lagi. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu melihat masa lalu dengan kekuatan bintang. Tidak apa-apa untuk tidak mengamati. Di bawah pengamatan, Zhu Hengyu menemukan sesuatu yang luar biasa.
Melihat sekeliling, di pusat formasi bintang yang dibentuk oleh 3.000 bintang. Pada titik di mana Panglima Perang Bintang lahir. Pada saat ini ada inti bintang redup mengambang. Jika ini masalahnya, Zhu Hengyu tidak akan terlalu terkejut. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah 3.000 bintang, satu persatu, mengirimkan gaya kehancuran ke inti bintang ini. Tepat di bawah tatapan Zhu Hengyu. Kekuatan kehancuran muncul di inti bintang dan menjadi harta karun bintang ini. Di antara pikiran, Zhu Hengyu mengamati masa lalu dalam pusaran yang kacau untuk pertama kalinya. Benar saja, pada inti 3.000 bintang bumi juga terdapat inti bintang yang sedang mengembun. Dan 3.000 bintang cahaya bumi itu juga menyuntikkan kekuatan kehancuran ke inti bintang ini. Ding ding, tepat di antara pengamatan Zhu Hengyu. Dalam dua suara yang jelas, dua bintang muncul di atas langit dan di bawah bumi. Jumlah bintang di Little Thousand World of Warlord Stars telah berubah dari 3.000 menjadi 3.002. Melihat pemandangan ini, mata Zhu Hengyu tiba-tiba melebar, dan dia dengan cepat menganalisis dan meraba-raba. Zhu Hengyu menghabiskan 3 hari 3 malam untuk memahami semua prinsip. Satu dunia secara alami memiliki dua kutub. Kedua kutub ini bukan hanya yin dan yang. Masih ada langit dan bumi, dan kelahiran dan kematian. Jelas, di atas langit, jantung dari 3.000 bintang langit memadatkan vitalitas matahari. Di bawah bumi, ketulusan dari 3.000 bintang bumi, memadatkan kekuatan kematian. Bagaimanapun, apakah itu hidup atau mati, yang atau yin, sebenarnya itu hanyalah sebuah istilah. Sebenarnya, ini bukanlah konsep yang akurat. Anda menyebutnya penciptaan dan kehancuran, itu bukan tidak mungkin. Secara keseluruhan, ini adalah dua kutub dunia. Dia tidak punya nama, tapi dia mengandung segalanya. Di langit, jantung dari 3.000 bintang langit, dia berisi kehidupan, matahari, ciptaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dia bukan satu komponen, tetapi kompleks. Sebagai dunia, beberapa hal bisa lahir secara alami. Dia bisa hidup atau hal lain. Tapi Suantian berbeda, dan dunia Xiaoqian ini berbeda. Ada total 3.000 bintang langit dan 3.000 bintang di bumi di 1.000 dunia kecil di Suantian ini. Di antara mereka, di antara 3.000 bintang langit, masing-masing menyegel pedang runtuh. Selain itu, masing-masing dari 3.000 bintang bumi disegel dengan satu set baju besi yang roboh. Dengan cara ini, atribut setiap bintang secara paksa didefinisikan sebagai atribut keruntuhan. Di antara mereka, di antara 3.000 bintang langit, pedang keruntuhan dibudidayakan. Oleh karena itu, ketika kekuatan 3.000 bintang langit mengembun pada satu titik, secara alami akan memadatkan pedang keruntuhan di inti bintang. Alasan yang sama, ketika kekuatan 3.000 bintang bumi mengembun pada satu titik, yang terkondensasi secara alami untuk menghancurkan baju besi. Yang paling membuat Zhu Hengyu sangat gembira adalah, dunia 1.000 kecil ini, menyerap kekuatan kekacauan, dapat memadatkan pedang kehancuran dan baju besi kehancuran. Selain itu, selama satu hari, Anda dapat memadatkan seluruh rangkaian pakaian pertempuran yang roboh. Alasan untuk ini, itu karena semua bintang di dunia ini memiliki kekuatan kehancuran sebagai intinya. Karena setiap bintang memiliki atribut kehancuran, seluruh dunia secara alami adalah dunia yang penuh dengan kekuatan kehancuran. Apa yang lahir di dunia yang runtuh tentu saja hanya bisa menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan kehancuran. Jelas, di dunia Zhu Hengyu yang runtuh, kehidupan tidak bisa muncul. Kekuatan kehancuran adalah kekuatan tertinggi untuk menghancurkan segalanya. Di dunia seperti itu, tidak ada tubuh makhluk hidup yang dapat dilahirkan, apalagi bertahan. Di dunia kecil ini, satu-satunya yang lahir adalah kekuatan kehancuran. Dan sumber dari kekuatan kehancuran adalah pedang kehancuran dan baju besi perang runtuh yang disempurnakan menjadi inti bintang. Semua seutuhnya, di dunia lain, tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia mungkin lahir. Dan di dunia kecil ini, hanya pedang kehancuran dan baju besi perang runtuh yang lahir. Yang disebut Sword of Destruction, dan Battle Armor of Destruction, sebenarnya hanyalah dua manifestasi dari kekuatan Destruction. Digunakan untuk menyerang, itu muncul sebagai pedang. Digunakan untuk pertahanan, itu muncul pada gambar A. Faktanya, dalam analisis akhir ini hanyalah penerapan gaya runtuh. Untuk membuatnya lebih jelas, sebenarnya itu untuk mengikat Qi menjadi pedang, dan menyebarkan Qi menjadi baju besi. Mengembara dengan bahagia di dunia kecil ini. Tiba-tiba, hati Zhu Hengyu dipenuhi kegembiraan. Awalnya, Zhu Hengyu masih khawatir. Meskipun Panglima Perang Konstelasi telah terkondensasi, tetapi hanya ada 3.000 bintang, bagaimanapun, masih terlalu sedikit. Kekuatan Panglima Perang Bintang pada dasarnya tetap dan tidak dapat ditingkatkan. Tidak hanya sisi dunia ini, pada kenyataannya, tidak peduli sisi dunia mana. Kekuatan Panglima Perang Bintang itu konstan. Kekuatan Panglima Perang Bintang sama dengan total kekuatan bintang miliknya. Atau dengan kata lain, kekuatan bintang yang dia kendalikan adalah kekuatannya. Meski 3.000 bintang bisa menjadi dunia kecil. Namun, jika benar-benar hanya ada 3.000 bintang, itu terlalu terbatas.
3.000 sebenarnya hanyalah istilah umum dalam banyak kasus. Tapi tidak ada masalah sekarang. Zhu Hengyu tidak perlu lagi mengkhawatirkan kekuatan Panglima Perang Bintang. Setiap hari di masa lalu, 1000 dunia kecil ini dapat memadatkan pedang yang patah dan satu set baju perang yang rusak. Bisa dikatakan, setiap hari, kekuatan Panglima Perang Bintang meningkat 1/1000. Pedang patah dan satu set baju besi rusak bisa diproduksi setiap hari. Output seperti itu benar-benar tidak rendah. Apalagi dengan bertambahnya jumlah bintang di dunia 1000 kecil. Kecepatan agregasi pasti akan meningkat. Bawaannya adalah memadatkan pedang yang patah sehari, satu set baju besi yang rusak. Karena jumlah bintang terus meningkat, saya khawatir di masa depan akan memadat dalam 1 jam atau kurang. Hanya, semuanya bukan tanpa biaya. Kekuatan keruntuhan tidak dapat diciptakan dari ketiadaan, terkondensasi dari udara tipis. Setiap kali serangkaian rintisan yang runtuh dipadatkan, Little Thousand World perlu mengekstraksi banyak kekuatan kacau dari pusaran yang kacau. Ini adalah hal yang baik untuk dapat secara otomatis menutup switch tersebut. Namun di sisi lain, tekanan Zhu Hengyu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda tidak dapat menambahkan banyak kristal yang kacau pada waktunya, cepat atau lambat, saat energi dunia misterius ini habis, ia akan runtuh. Dengan usaha Zhu Hengyu, dunia yang akan runtuh diaktifkan kembali. Namun, karena hubungan surga yang tidak sempurna, Xuantian tidak dapat secara otomatis mengekstraksi energi untuk mempertahankan operasinya sendiri. Oleh karena itu, sebelum Xuantian benar-benar sempurna dan bisa mandiri, energi yang dibutuhkan Xuantian hanya dapat disediakan oleh Zhu Hengyu. Setelah energinya habis, Xuantian akan benar-benar runtuh. Akhirnya, sebulan telah berlalu. Selama sebulan, Badan Hukum Xuantian dan Panglima Perang Bintang bertempur tanpa henti di lembah medan perang Qingmu. Setelah pengujian yang sebenarnya, untuk saat ini saja, Star Wars akan sama sekali tidak dapat dibedakan dari Dewa Tubuh Dharma Xuantian. Kekuatan penghancur 3000 runtuh, kekuatan pertahanan 3000 runtuh. Perbedaan sebenarnya adalah intinya. Setelah 3000 lapisan lapis baja yang runtuh ditembus, Panglima Perang Bintang akan benar-benar dikalahkan. Badan Hukum Xuantian berbeda. Bahkan jika armor pertempuran terorupsi 3000 lapis ditembus, masih ada kotak bel kuno hitam yang kuat untuk pertahanan. Tetapi bagaimana orang lain bisa melihat melalui hal-hal batin? Akhirnya, waktunya telah tiba untuk pembukaan medan perang yang runtuh lagi. Zhu Hengyu membawa Badan Hukum Xuantian dan Star Warlord ke medan perang keruntuhan. Memasuki medan perang keruntuhan, Zhu Hengyu pertama kali menemukan pandai besi dan menyerahkan batu Tao yang diperoleh. Selanjutnya, Zhu Hengyu tidak pergi. Sekarang, bukan pedang disintegrasi dan armor pertempuran disintegrasi yang membatasi Zhu Hengyu. Sekarang, yang paling membatasi Zhu Hengyu adalah kristalisasi kekacauan. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Zhu Hengyu tidak menarik kekacauan langsung dari udara? Faktanya, udara kacau di udara sangat bercampur dan mudah tersinggung. Itu juga bercampur dengan berbagai ketidakmurnian seperti energi yang sangat yin dan jahat, energi iblis, dan sumber dari 5 elemen. Udara di inti medan perang yang runtuh itu seperti lumpur. Meski kandungan air di lumpur sangat tinggi, terhitung lebih dari 90%. Tapi bisakah Anda minum lumpur untuk memuaskan dahaga Anda? Bahkan jika Anda mencoba meminumnya dengan enggan, itu sama sekali tidak mungkin. Setelah udara kacau dikirim ke pusaran yang kacau, tidak perlu diragukan lagi, seluruh pusaran yang kacau akan benar-benar memasuki keadaan chaos. Satu sembarangan, pusaran kacau runtuh dan menghilang. Kristal yang kacau berbeda. Kristal chaos adalah kristal yang terkondensasi dari udara yang kacau, dan kemurniannya setinggi 99,99%. Hanya kristalisasi kekacauan yang merupakan makanan terbaik Xuantian. Sampai sekarang, selama ada cukup banyak kristal yang kacau, Little Thousand World dapat secara otomatis menyerap energi, memadatkan pedang penghancur, dan menghancurkan armor. Selain itu, setiap putaran runtuhnya medan perang, Zhu Hengyu dapat memperoleh sejumlah besar pedang yang runtuh dan baju besi yang roboh dengan berburu pembudidaya dari ras lain. Permintaan Zhu Hengyu untuk setelan runtuh telah menurun tajam, tetapi permintaan untuk kristal kekacauan telah meningkat secara liar. Oleh karena itu, Zhu Hengyu harus menemukan cara baru menghasilkan uang untuk meningkatkan pendapatan Chaos Crystal. Antara berpikir, Zhu Hengyu memandang pandai besi itu dan tersenyum dan berkata, itu benar. Apakah yang muda dan kuat di desa menerima pekerjaan dan pergi berburu? Ini, di desa kami, dilarang melakukannya. Saat berbicara, pandai besi itu menunjukkan senyuman yang tulus dan berkata, namun, kami telah bekerja sama begitu lama, dan kamu sudah menjadi temanku. Jika orang lain ingin menyewa, tidak ada pintu sama sekali, dan tidak ada sejumlah uang yang akan berhasil. Namun, karena kita berteman, tidak ada masalah dalam membantu teman. Melihat Zhu Hengyu sambil tersenyum, pandai besi Parubaya berkata, jika Anda bertanya kepada orang lain, itu benar-benar tidak berhasil. Putraku adalah kapten tim berburu di desa. Dan hanya aku yang bisa memerintahkan mereka.
Mendengar apa yang dikatakan pandai besi itu, Zhu Hengyu mengangguk sedikit. Awalnya, dia masih mengkhawatirkan tenaga kerja. Sampai sekarang, kecuali Badan Hukum Suantian Zhu Hengyu, dan Panglima Perang Bintang. Di bawah komando Zhu Hengyu, tidak ada keberadaan yang bisa memburu tentara yang roboh secara berkelompok. Bagaimana jika Anda menempati istana bawah tanah? Panglima Perang Bintang perlu menjaga gerbang istana bawah tanah untuk mencegah orang lain masuk. Badan Hukum Suantian, bersama dengan Zhu Hengyu, akan memburu musuh di medan perang runtuh. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk membersihkan tentara yang roboh di istana Benghuadi dan para pejuang Benghuai? Justru karena inilah Zhu Hengyu tanpa sadar bertanya tentang itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar setuju. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.